lagi dolan kayaknya lagi main di tempatnya teman. Libur hari Minggu. Terus tadi saya sepedahan muter-muter, foto-foto. Sekarang lagi bersinggah di gisuksanya teman. Kita lihat nih gisuksanya teman. Nah, ini dia, ini Mas Akrodin. Nah, ini gisuksanya nih. Nah, mewah lah gisuksanya. Dia lagi ngedit video. Ini fasilitas gisuksanya. Ya, di sini tuh nggak di mesnya itu ya, tempat tinggalnya itu kita one room, ada yang two room, ada yang di apate gitu, disediakan sama pabrik itu ya. Terus setiap bulan itu dipotong, contohnya satu orang satu gisuksa itu ada 3 orang atau 2 orang gitu. Nah, itu satu orang tuh dipotong sekitar 50.000. Itu potong gisuksanya aja, belum dipotong kayak pemakaian air, listrik, terus internet, pemanas ruangan kalau musim dingin, kalau musim panas mungkin pendingin ruangan gitu. Ntar dikalkulasikan itu 1 bulan pemotongan beragam gitu, beda-beda per orang, setiap orang itu ada yang 300-an, ada yang 400, ada yang sampai 500 gitu, tergantung pemakaian, terus tergantung dari si gisuksanya ini gitu. Nah, kalau ini kan dia one room nih. Nah, 1 bulan itu kata teman sih potongannya tuh sekitar 350-an gitu. Itu udah potongan semua ya, gisuksa, air, listrik, terus asuransi segala macem gitu ya. Kalau saya kan turun ya, kalau 2 kamar potongannya itu per bulan tuh sampai 400-an gitu. Itu udah mencakup semua gitu, udah internet segala macam, listrik, air gitu. Nah, kalau gaji contohnya dapet kotornya nih ya, kotor dapet sekitar 3 juta kotor itu. Nah, 3 juta dipotong asrama gitu kan, sama asuransi semuanya dipotong 400, dipotong 500 lah. Nah, itu tuh bersihnya itu 2.500.000 gitu, 2.500.000. Nah, 2.500.000, contohnya mau ngirim ke kampung, ke Indonesia gitu, apalagi kan mau lebaran nih, dipotong ngirim sekitar 1 juta won, berarti kan tinggal 1,5. Nah, 1,5 nabung contohnya 500.000 won, 1 jutanya itu buat pegangan gitu. Ya cukup, karena kan belum belanja bulanan buat keperluan sehari-hari, buat makan, terus buat ngisi kulkas gitu ya, karena butuh untuk ngisi kulkas itu kayak minuman, bukan minuman beralkohol ya gitu, kayak minuman ini. Terus buat beli beras, beli daging, beli ayam, beli telur gitu. Nah, begitulah. Karena di Korea itu kehidupan di Korea ya, biaya hidup di Korea itu lumayan, nggak terlalu mahal sih. Tuh kalau dibandingin sama kita tinggal
di Jepang katanya gitu. Jepang itu lebih mahal, mau bayar tempat tinggal aja lumayan gitu kan, terus biaya makan juga lumayan. Kalau ini ya, kalau di Korea alhamdulillah gitu nggak terlalu mahal. Sebenarnya sih 300.000 apa 400 itu udah cukup lah gitu untuk tinggal di Korea, tinggal selama 1 bulan ya. 400 lah minimal gitu, 400 lah. Tapi ya kalau contohnya kita punya keinginan pengen beli ini beli itu gitu, 1 juta lah terus sebulan gitu, sebulan 1 juta gitu ya. Contohnya gini, kita nih oh iya pengen beli sepatu nih bulan ini gitu ya, berarti kan kita harus sisa uang yang bulan kemarin itu jangan dihabisin gitu, digabungin buat beli sepatu gitu, ataupun mau beli apa gitu. Nah gitu. Oke, ada lagi nanya, ini yang di TikTok ya, banyak banget perbedaan antara P2P dan G2G. Nah kalau P2P itu kan menggunakan visa profesional, visa F7. Visa F7 din ya? Visa F7. Nah, itu P2P. Dia pekerja profesional. Terus kalau G2G itu visa E9. Nah, E9 tuh non profesional, apa non skill gitu. Nah, terus apalagi perbedaannya? Kalau G2G itu prosesnya ya dibilang lama. Proses G2G ya dibilang lama prosesnya itu. Untuk belajar bahasa Korea itu setiap KPK beda-beda ya, ada yang 3 bulan, ada yang 4 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 7 bulan gitu, tergantung LPK-nya gitu. Terus biayanya juga beda-beda gitu kan setiap LPK. Nah kalau saya itu ngambil yang 7 bulan karena saya kan belajar dari nol bahasa Korea itu, makanya tuh ngambil yang lumayan lama biar sedikit demi sedikit memahami kosakata dan tata bahasa Korea gitu. Terus kalau P2P itu tidak ada yang namanya belajar bahasa Korea dulu gitu waktu itu ya, nggak tahu kalau sekarang itu, saya bilang waktu itu ya. Terus nggak ada yang namanya ujian bahasa Korea kalau P2P. Nah paling ada tes yang namanya tes, contohnya skillnya apa, ngelas gitu. Nah paling tesnya ngelas welding gitu kan. Terus masalah biaya perbedaannya. Nah kalau G2G itu beragam, tergantung waktu berprosesnya selama terbang gitu kan. Selama di Indonesia itu selama proses, kalau saya itu sekitar 35-an lah, 35 juta itu udah terbang ya, udah sampai ke sini gitu. Itu pun sama uang saku gitu, karena kan kita harus megang uang saku dulu di sini untuk bekal kita selama 1 bulan, karena kan belum mendapat gaji gitu. Nah kalau P2P itu yang saya tahu nih, teman-teman P2P di sini itu beragam. Ada yang 100, ada yang 120, ada yang 130 gitu, ada yang 150, ada yang 170, sampai ada yang sampai 200 juta gitu. Gitu. Nah, itu cerita dari teman-teman P2P ya. Nah, ada yang bayar setengahnya dulu gitu loh. Ada juga yang sama sekali itu mereka tuh pas mau berangkat itu nol biaya, tapi dipotongnya setelah di Korea, setelah bekerja di Korea. Ada juga yang pas mau berangkat itu dipotong setengahnya dulu gitu. Contohnya 200 juta berarti harus bayar 100 dulu. Nanti 100-nya ini dipotong di sini di Korea setelah bekerja gitu. Nah, selain itu juga harus ada jaminan katanya. Kalau P2P ya. Contohnya kayak jaminan sertifikat apa gitu. Nah, itu sih ada beberapa teman P2P yang cerita kayak gitu, tapi kan nggak tahu ya gitu maksudnya. Nah kalau G2G
itu nggak sampai segitu biayanya, biaya prosesnya gitu. Alhamdulillah. Tapi kalau P2P itu proses cepat, paling lama itu 5 bulan 6 bulan kalau teman-teman P2P cerita ya, paling cepatnya 3 bulan. Kalau G2G, nah ini G2G itu paling lama prosesnya. Contoh ini saya belajarnya aja 7 bulan, ya kan? 7 bulan, setelah 7 bulan itu pas ada pengumuman ujian. Selama nunggu ujian itu kan ada yang namanya kayak pendaftaran online, terus ngambil apa namanya itu jadwal ujiannya gitu kan. Terus kalau udah ujian, contohnya lulus nih ujian gelombang inian apa ujian bahasanya gitu kan. Nah setelah ujian bahasa Koreanya itu ada ujiannya kan, IPS topik, ujian IPS topik itu ntar lanjut ke ujian tes skillnya gitu. Kalau contohnya di ujian bahasa Koreanya lulus, terus ujian tes skillnya nggak lulus, ya berarti nggak lulus gitu. Nah, tuh. Terus kalau contohnya ujian bahasa lulus, tes skillnya lulus, itu ntar kita ngumpulin berkas-berkas. Tapi berproses juga kan, kayak bikin paspor, medical check up gitu kan. Nah itu ntar disaring lagi gitu dari berapa puluh ribu orang gitu. Itu kebanyakan terkendalanya itu di medical check upnya gitu. Banyak yang gagal dari medical check upnya itu, entah itu dia unfitnya dari hepatitis B, ataupun dia itu buta warna gitu kan. Nah, bisa terjadi gitu. Bahkan waktu itu ada yang udah sampai ke Korea gitu kan. Nah sebelum kita kerja itu tuh kita tuh medical check up lagi di Korea itu. Nah ada di sini teman-teman PMI Korea itu yang unfit gitu, ada juga yang dibalikin langsung ke Indonesianya gitu. Makanya proses G2G itu nggak mudah. Terus sekalinya kita dikasih kesempatan buat bekerja di Korea lewat jalur G2G, ya itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya gitu. Itu sih intinya, cerita sedikit gitu buat teman-teman. Mungkin ada yang pengen bekerja ke Korea terus bingung gimana proses-prosesnya. Yaitu kalau yang untuk G2G itu minimal tuh biayanya itu dikalkulasikan dari kita proses sampai kita terbang, sampai kita udah di Korea gitu. Itu udah sama plus uang saku di sini selama 1 bulan gitu. Kalau untuk P2P itu harus ada dana dulu gitu. Ada yang saya bilang tadi, ada yang 100, ada yang 150, 170, ada yang sampai 200 gitu. Terus harus punya keahlian gitu kan. Kalau P2P kan emang punya keahlian khusus kan gitu loh, punya skill gitu. Nah itu prosesnya cepat kalau yang P2P. Kalau yang G2G prosesnya lama. Itu pun kalau kitanya itu cepet gitu dapat SLC-nya itu, surat kontrak kerjanya gitu. Terus proses-prosesnya juga kita lancar, dari medical check up-nya, terus bikin paspornya segala macam gitu. Ada yang pas sending, ada juga yang dibalikin lagi data-datanya gitu. Nah itulah prosesnya G2G. Makanya kalau yang udah sampai ke Korea, udah bekerja, nah itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mencari uang sebanyak-banyaknya, ya kan. Ingat lagi proses kita, perjuangan kita yang udah sampai ke Korea, kerja di Korea gitu. Nah buat teman-teman yang mungkin sekarang yang lagi menunggu SLC massal, semoga teman-teman semuanya bisa secepatnya dapat SLC, prosesnya lancar semuanya, dan terus sampai ke Korea juga lancar. Terus dapat pabrik yang bonefit, pabrik yang bagus lah ya. Terus lemburannya juga lumayan. Terus senior Koreanya juga baik-baik, ya kan. Nah, itu sih pesannya gitu.
Buat teman-teman mungkin yang lagi nunggu mau ujian, jadwal ujian, yang sabar, terus belajar lagi, asal lagi kosakatanya. Yang paling penting itu tata bahasa kalau menurut saya sih gitu, karena tata bahasa itu lebih penting, karena untuk ya supaya kita paham gitu orang Korea tuh ngomong apa, terus kita juga mau ngomong apa tuh udah ngerti gitu. Nah itu sih terkendala saya waktu itu. Nah oke, mungkin cukup segini ya videonya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk bantu channel ini supaya bisa berkembang sih gitu. Maksudnya saya itu bisa semangat juga untuk konten, bikin video gitu kan, ngasih informasi yang lain tentang kerja di Korea khususnya itu. Terus ada sektor apa aja yang mau dibuka tahun depan untuk di Korea gitu kan. Terus info tentang cara belajar Korea yang mudah itu untuk supaya lebih cepat memahami itu bagaimana gitu kan. Nah itu saya bisa ngasih info di sini gitu, di channel ini. Makanya jangan lupa buat teman-teman bantu channel ini. Caranya dengan di subscribe, tentunya di like. Terus kalau video ini benar-benar bermanfaat buat teman-teman semuanya, jangan lupa di share juga. Oke, terima kasih. Saya juga berhubung ini mau lebaran, saya mau mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.